Ya sekarang pemerintahnya udah benar sesuai dengan hukum. Kalau kita lihat ada yang masih melanggar hukum, ya itu masyarakat membaca gitu loh. Iya. Masyarakat membaca, oh dia aja bisa, kita juga bisa kok. Seperti itu. Nah gitu. Kalau dia bisa begitu, kita juga bisa lebih. Itu apa? Itu adalah pantulan dari apa yang dilihat. Nah oleh yang dipertontonkan selama ini di berbagai media. Iya. Nah dipertontonkan oleh pejabat, diikuti sama rakyatnya. Rakyat itu kan cuma meniru, apalagi masyarakat Indonesia patuh-patuh. Ini masyarakat. Ya, menarik juga melihat bagaimana sebenarnya ini kan daerahnya berjauhan ya Prof ya. Tetapi kita bisa lihat ini terjadi hampir semua terjadi di bulan Juli. Kita lihat ada di Bali, di Tasikmalaya, di Palembang. Dari perspektif sosiologi, bagaimana penularan ini bisa terjadi sebenarnya Prof? Kita nggak bisa mengatakan penularan ya, karena permasalahannya yang dirasakan itu sama. Permasalahan dirasakan sama dimanapun. Nah, jadi ya siapapun yang merasakan ya karena melakukan hal yang sama. Bukan karena menularkan, ya dia kena juga enggak, sama yang di sana kan. Bukan karena media sosial begitu. Mungkin juga ada media sosial, karena kan sekarang media sosial tadi saya katakan udah sangat transparan dan terbuka. Siapapun bisa mengakses. Itu tadi. Dan fungsinya sekarang lebih ke apa, Prof? Media sosial itu mempertontonkan apa yang terjadi di sini untuk apa? Semacam menginspirasi bahwa itu boleh dan dimaklumi untuk melakukan seperti itu atau seperti apa, Prof? Nah, sekarang media sosial kita jadi agak campur aduk ya. Tujuannya kan tadinya hanya untuk memberikan keterangan, informasi. Tapi kan informasi ada positif negatif. Akibatnya membuat orang termotivasi. Udah beda jadinya. Kalau tadi niatnya itu adalah sekedar informasi, dan sekarang sudah menjadi inspirasi untuk melakukan segala macam hal yang menurut dia dilakukan di sana bisa, di sini juga bisa. Kalau di sana boleh, di sini juga boleh. Nah gitu. Dan sekarang efeknya menurut Prof Ci, publik kita menangkapnya itu bisa dimaklumikah? Atau lebih ke kayak masih berpikir bahwa wah kita tidak boleh main hakim sendiri dan mematikan orang hanya karena kesalahan seperti ini, atau lebih ke orang memahami bahwa mengapa massa marah dan massa bisa bertindak sejauh itu karena kemarahan sosial ekonomi yang tadi Prof katakan. Iya, menurut saya seperti itu. Jadi dia nggak lagi mempertimbangkan seorang suami, seorang ayah yang begini begitu. Enggak. Kalau dia melihatnya, oh lu maling, oke, hajar gitu kan, sampai habis gitu. Nah, ini justru yang harus segera diatasi oleh hukum kita. Hukum kita harus tegak, hukum kita harus tegas gitu loh. Kalau misalnya enggak diambil tindakan tegas, loh, itu akan terus. Dan akan terus daerahnya dari satu ke tempat yang lain. Mungkin lebih luas lagi. Sekarang bertindaklah sesuai dengan aturan yang ada. Kalau menurut Prof dari melihat ini kan rangkaian kejadiannya cukup pendek ya, cukup berdekatan dan cukup banyak ya Prof terjadi. Negara menurut Prof Ci sudah bertindakkah, sudah adakah respon yang cukup cepat untuk melihat fenomena yang sebenarnya ini kan kecil-kecil ya Prof ya, tetapi kan bisa kemudian bisa menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Iya, betul. Harusnya aparat itu segera bertindak. Tetapi pakai koma. Kenapa? Kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut sudah berkurang saat ini. Jadi mereka sudah nggak memperdulikan lagi. Loh, orang dibilang begitu kok, ya kita juga bisa begini. Nah itulah yang terjadi. Jadi turunnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum membuat masyarakat merasa bahwa mereka lah yang harus bertindak sendiri. Betul. Dan ini kan kalau yang kita lihat ya memang sasarannya juga masyarakat juga ya Prof, masyarakat kelas kecil juga. Padahal kemarahan yang dirasakan oleh publik kan mungkin bukan kepada mereka ya. Jadi kapan negara sebenarnya harus khawatir? Apakah sekarang memang harus khawatir dan segera bertindak? Ya sebetulnya negara harus khawatir. Karena sesuatu yang kecil kalau terus-menerus akan lama-lama membesar. Dan lama-lama menumpuk permasalahannya. Nah mau sejak mana dan mau yang mulai dari mana,
si pemerintah tadi mau menyelesaikan. Hadirlah pemerintah ini, hadir gitu loh. Nah, kata-kata hadir itu negara tuh harus hadir. Hadir apa? Selesaikan masalah ini. Karena kalau nggak diselesaikan, ya akan tambah rusak. Yang tadinya cuma maling ayam, besok maling apa? Tapi mereka tidak bisa menyentuh orang yang lebih tinggi stratifikasinya. Karena kan dia takut. Lagi pula kan kalau orang yang punya stratifikasi tinggi banyak pengawal dan sebagainya. Kalau masyarakat biasa kan hanya lower class. Iya. Nah, itulah yang bisa mereka ambil. Jadi lower class ini memang agak rentan ya. Iya. Gitu loh. Dari masyarakatnya itu sendiri, dari kelompok mereka dihajar, dari kelompok yang di atasnya juga mereka jadi sasaran. Kasihan ini sebenarnya kelompok lower class ini gitu. Iya. Ini menarik karena yang Prof katakan itu memang banyak kemudian menjadi respon publik. Bayangkan seorang maling ayam bisa harus menanggung hukuman mati di amuk massa, sementara koruptor-koruptor yang kemudian mencuri uang negara seolah-olah tidak mendapat hukuman apa-apa dari masyarakat. Dan mungkin masyarakat begitu enggan atau sungkan atau entah tidak berasa uangnya diambil oleh mereka atau seperti apa tuh, Prof? Enggak gini, kalau misalnya kejahatan dari blue collar crime, itu kejahatan jalanan sebutannya ya, itu kan menakutkan bagi masyarakat itu sendiri, maka masyarakat itu bertindak. Tapi kalau kejahatan yang white collar crime, itu kan mereka nggak menakutkan, kadang-kadang kan memberi sedekah, ya kan, memberi makan gratis, terus kasih segala macam lah, gitu. Mereka senang. Karena mereka dibagi. Tapi mereka tidak tahu bahwa efek yang terjadi akibat dari perbuatan white collar crime itu sangat luas. Dibanding yang tadi, blue collar crime. Itu kan artinya cuma satu titik. Kalau dia mungkin bisa lebih banyak. Tapi masyarakat takut dengan yang blue collar crime tadi. Gitu loh. Jadi yang namanya maling ayam, menurut mereka itu menakutkan. Dia bisa maling ayam sekali, besok bisa lagi. Kalau sekarang ayam, besok bisa sapi. Nah, itu loh. Tapi kalau yang white collar crime tadi tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Tetapi sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat besar. Gitu loh. Tapi masyarakat tidak takut. Karena tadi kan dari bagi sedekah. Lucu ya Prof logikanya ya. Nah, itu yang terjadi. Oke. Ya, jadi kalau mau dikatakan ini sebenarnya lebih ke krisis kepercayaan atau krisis kesabaran, Prof? Kesabaran beda lagi nanti hitungannya, ya. Karena kalau kesabaran nggak bisa dihitung kan. Nah, tapi kasus kepercayaan bisa dihitung. Kepercayaan itu bisa dihitung kenapa? Sampai mana negara itu dipercaya? Sampai mana institusi itu bisa dipercaya? Ketika dia bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau kesabaran maka nggak ada. Ya kan, gimana mau ngitungnya kita? Nggak ada itu. Secara statistik juga bingung. Jadi ini lebih ke krisis kepercayaan berarti. Krisis kepercayaan. Oke. Dan bagaimana sebenarnya seharusnya pemerintah kemudian menunjukkan gestur bahwa mereka akan memperbaiki krisis kepercayaan ini sehingga masyarakat tidak merasa harus menjadi hakim sendiri di jalanan. Ya sekarang pemerintahnya udah benar sesuai dengan hukum. Kalau kita lihat ada yang masih melanggar hukum, ya itu masyarakat membaca gitu loh. Iya. Masyarakat membaca, oh dia aja bisa, kita juga bisa kok. Seperti itu. Nah gitu. Kalau dia bisa begitu, kita juga bisa lebih. Contohnya misalnya kan yang mengatakan bahwa saya cuma punya fotokopinya. Kemarin ini ada yang ketangkap karena tidak bawa STNK, tidak bawa apalagi BPKB gitu kan. Ada yang bawa SIM. Apa dia bilang? Silahkan datang ke rumah. Saya ada kok SIM-nya sama STNK-nya, tapi di rumah, bukan di jalanan sini. Itu apa? Itu adalah pantulan dari apa yang dilihat. Nah, oleh yang dipertontonkan selama ini di berbagai media. Nah, dipertontonkan oleh pejabat. Diikuti sama rakyatnya. Rakyat itu kan cuma meniru, apalagi masyarakat Indonesia patuh-patuh. Iya. Kalau kemudian melihat dari sisi ini kan kita membedahnya mungkin dari sosiologi dan kriminologi ya, Prof. Ini kan sebenarnya ada dua kejadian pelanggaran hukum ya yang terjadi ketika main hakim sendiri. Jadi tindakan mencuri ayamnya atau tindakan begalnya itu memang terjadi, sementara tindakan pengeroyokannya juga
juga terjadi. Nah, menurut Prof ini sebenarnya bagaimana? Apakah yang kita saksikan ini adalah kegagalan negara untuk melindungi dua-duanya atau seperti apa, Prof? Ya, kalau dibilang kegagalan negara ya iyalah negara gagal dalam hal menegakkan hukum itu sendiri. Kalau negara itu sudah menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, nah itu masyarakat juga akan patuh. Iya. Gitu loh. Tapi sekarang kan kita mengatakan negara gagal. Negara gagal menerapkan hukum. Nah kita lihat aja hukumnya banyak berubah. Hukumnya gonta-ganti. Ya masyarakatnya juga ingin seperti itu. Dia mengatakan kalau di sana bisa, kenapa di sini tidak? Iya. Nah jadi mereka pun ingin menerapkan seperti yang hal itu. Karena kok dikecualikan ya, kita juga sama loh orang Indonesia. Jadi jangan kecualikan. Kalau mereka bisa membuat hukum, kita juga bisa. Apalagi kata melanggar dengan kata kejahatan berbeda ya. Oh oke. Berbedanya bagaimana? Iya berbeda. Kalau kejahatan itu kan dia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kitab undang-undang hukum pidana. Nah tapi kalau pelanggaran itu yang bertentangan dengan di luar yang diatur dari hukum pidana. Itu. Jadi gak ketemu tuh. Oke. Tapi kalau misalnya kemudian masyarakat merasa mereka harus bertindak sendiri, menghukum, menangkap, memukul sendiri, itu apakah memang rasa takut terhadap hukum itu memang sudah tidak adakah sekarang atau bagaimana, Prof? Bukan, mereka kan yang namanya melakukan perbuatan yang tadi di Mbak sebutkan, itu memang itu bertentangan dengan hukum. Memang bertentangan. Bertentangan kan gitu. Ya tadi karena rasa kecewa masyarakat, karena merasa bahwa kami juga bisa, bukan lo doang gitu kan, istilahnya gitu kan. Nah, tanda petik bukan lo doang, gue juga bisa gitu kan. Nah, itu mereka melakukannya, mereka sadar kalau mereka itu melakukan, tapi ingin mempertontonkan kepada para pejabat. Ini loh masyarakat, kami juga bisa bertindak. Bukan Anda aja, kami juga bisa. Tetapi kasihannya tadi sekali lagi yang lower class itu jadi sasaran gitu loh. Kalau sama mereka yang di atas kan nggak berani, gitu loh, karena banyak penjagaannya. Nah kalau sama bang maling ayam apa yang siapa yang mau jaga? Nggak ada yang jaga-jaga kan? Iya. Nah nggak punya bodyguard ya di situ. Iya, nggak punya. Prof, kalau dulu kan kita sempat ada di tingkatan di mana masyarakat punya pemahaman no viral, no justice ya. Jadi ketika mereka merasakan atau mengalami ketidakadilan, mereka akan bergerak untuk bagaimana caranya meningkatkan kesadaran publik secara luas melalui sosial media. Tetapi yang sekarang terjadi justru bukan lagi menggunakan sosial media untuk memviralkan, tapi mereka merasa mari kita selesaikan sendiri begitu. Apakah ini memang sudah level yang lebih membahayakan lagi menurut Prof? Ya kan tadi tujuannya dari media sosial itu kan pertama menginformasi kan, tapi sekarang menginspirasi. Iya. Ya kan? Dia sekarang melihat dia yang ada di situ, oh saya juga bisa gitu loh. Nah sekarang media sosial memiliki tanggung jawab. Iya, tujuannya tadi, ayo di sini kita begini, gitu kan. Kalau misalnya kita lihat ada salah satu di media sosial gitu kan, kami sedang ada di tengah ini demo begini bla 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 gitu kan. Silakan kalau mau ikut serta. Lah, itu kan namanya udah ngajak. Iya. Memotivasi kan. Udah beda. Kalau kemarin kan cuma orang dagang di media sosial kan, ini loh semuanya itu cuma sekedar informasi. Tapi sekarang silakan Anda datang ke sini, lihat begini. Itu udah menginspirasi. Sekarang tugasnya itu departemen itu tadi, kamu pergi kemana? Harusnya apa yang dilakukan, Prof? Lah tadi mestinya kan medsos itu kan melalui departemen komunikasi kan? Kan harusnya harusnya kan dia bisa menyaring. Oke. Ya kan, menyaring ini yang bagaimana, ini melanggar gimana, kan bisa atur. Bisa difilter begitu ya? Ya iyalah, filternya lain lagi tuh Mas. Ya karena. Iya. Tapi aturan itu ada gitu loh. Emang Departemen Komunikasi nggak punya aturan? Yang mana yang boleh terus hidup itu media sosialnya atau yang sudah harus dibekukan? Dulu aja kita televisi banyak, media koran cetak banyak yang seperti itu. Kok sekarang bebas gitu ya? Kemana tugasnya, perannya apa ya? Oke. Kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya, Prof. Ci. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami akan kembali usai jeda.